فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian tafsir kita. Kita sampai pada ayat yang ke-27 dari surat Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya Bani Adam, wahai anak Adam, la yaftinannakum syaitan. Jangan sampai syaitan itu memfitnah kalian, menipu kalian. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana dulu dia berhasil mengeluarkan ayah ibu kalian dari surga, yaitu Adam dan Hawa. Jadi bukan pelajaran untuk kalian itu. Bapak ibu kalian saja dulu berhasil dia tipu, dia fitnah sehingga keluar dari surga. Padahal Nabi Adam dikeluarkan pun dari surga yang bukan tempatnya ibtila aslinya, bukan tempatnya ujian, apalagi di dunia ini yang memang dijadikan oleh Allah sebagai darul ibtila, sebagai negerinya ujian. Yanzi'u anhuma libasahuma. Dia berhasil melepaskan dari mereka berdua pakaian mereka berdua, baik pakaian zahir maupun pakaian batin. Ketika berhasil menggoda untuk mendekati pohon tersebut, maka saat itu lepas pakaian batin. Setelah dimakan, lepas pakaian zahir. Liyuriyahuma sawatihima, sehingga dia berhasil menampakkan aurat mereka berdua. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Sesungguhnya dia dan yang sejenis dengannya, keturunannya, Qabil itu zurriyatuhu, keturunannya, wa junuduhu, dan pasukannya, cuma Qabil. Sesungguhnya dia dan keturunannya dan pasukannya itu bisa melihat kalian, min haitsu la tarawnahum, dari sisi sementara kalian tidak bisa melihat mereka. Sehingga satu sisi sudah menang mereka. Mereka bisa melihat kalian, kalian tidak bisa melihat mereka. Ini disebutkan supaya kita lebih hati-hati, bahwasanya walaupun dia tidak terlihat, tetap saja Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita, menunjukkan dia bisa menyerang walaupun dia tidak terlihat. Dia punya senjata waswasah, dia punya senjata meniupkan waswas ke dalam hati. Nah, sehingga hati-hati kalian. Dia bisa melihat kalian, kalian nggak bisa melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami menjadikan syaitan itu sebagai wali bagi orang-orang yang tidak beriman. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, yaqulu ta'ala muhadziran li bani Adam. Allah Subhanahu wa taala
mengatakan dalam rangka memberikan peringatan kepada anak Adam. An yaf'ala bihim syaitan kama fa'ala bi abihim. Jangan sampai syaitan melakukan kepada mereka seperti apa yang telah dilakukan syaitan kepada bapak mereka, yaitu Adam. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan. Jangan sampai syaitan berhasil memfitnah kalian. Bi an yuzayyina lakumul isyan. Apa bentuk fitnahnya? Dia menghias-hiasi untuk kalian kemaksiatan. Tampak indah, tampak remeh minimalnya. Ya, kalaupun tidak sampai tampak indah kemaksiatan itu oleh kita, minimalnya dia akan buat kejelekannya itu enggak seberapa. Ini bentuk fitnahnya syaitan. Dengan dia hias-hiasi untuk kalian kemaksiatan, wa yad'ukum ilaihi, dan mengajak kalian kepadanya, wa yuraghibakum fihi, dan menyemangati kalian kepadanya, fatangqaduna lahu. Ini ujungnya, puncaknya kalian pun tunduk kepada dia. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana dulu dia berhasil mengeluarkan ayah ibu kalian dari surga. Wa anzalahuma minal mahallil ali, dan menurunkan mereka berdua dari tempat yang tinggi. Ila anzal minhu, ke tempat yang lebih rendah dari surga turun ke bumi. Fahbit, turunlah. Fa antum yuridu, ini juga sekedar mengingatkan kita ya, bahwasanya asal kita itu di atas, di surga. Sehingga orang yang normal dia tidak akan nyaman untuk tinggal di dunia, karena bukan tempat aslinya kita. Tempat aslinya kita di atas, di surga. Maka orang yang normal pasti akan kepingin kembali ke tempat asalnya. Apalagi ini nggak enak di bawah. Apalagi dia dulu sempat enak di atas. Pasti akan kepingin apa ini? Balik lagi ke mana? Ke atas. Makanya jangan tertipu dengan tempat tinggal kita yang sekarang ini, yang di dunia. Ini bukan tempat aslinya kita. Ini kan tempat hukuman aslinya. Iya kan, diturunkan. Nah, kok misalnya ada orang yang malah senang lama-lama di mana ini? Di dunia. Harusnya kan pengennya segera mungkin balik lagi ke mana? Ke tempat aslinya, yaitu di surga. Gitu. Sehingga anggap aja ini cuma sementara, mau nggak mau ya melewati negeri ini, untuk kemudian balik lagi, masuk lagi ke mana? Ke tempat aslinya, naik lagi ke atas. Tapi yang namanya naik itu nggak semudah apa? Turun. Turun gampang, ya kan, tinggal loncat aja pun udah, nggak apa-ngapain. Tapi yang namanya naik itu susah, repot, ada usaha, berat, nggak segampang turun. Nah, fa antum yuridu an yaf'ala bikum. Yang kalian apa? Fa antum, ada wawnya. Fa antum yuridu an yuf'ala bikum kadzalik. Nah, maka kalian, dia juga ingin melakukan hal yang sama kepada kalian. Apa yang dia lakukan berupa fitnah kepada bapak kita, itu yang juga akan dia inginkan untuk melakukannya kepada kalian, wahai anak Adam. Wala ya'luna juhdahu, dan dia tidak akan menyimpan-nyimpan usahanya angkum dari kalian, enggak. Hatta yaftinakum in istata'a, sampai akhirnya dia berhasil memfitnah kalian jika dia mampu. Apa bentuk fitnahnya syaitan tadi? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yuzayyina lahumul isyan. Ini langkah pertamanya. Dia akan menghias-hiasi untuk kalian
kemaksiatan. Kalaupun nggak tampak indah, ya minimal jeleknya berkurang, Mas. Nggak terlalu jelek. Biasa ringannya ini cuma saja. Ini sudah minimal, sehingga hati-hati. Kalau kita sudah menganggap kemaksiatan itu seperti itu, maka hati-hati, ini was-was dan fitnahnya syaitan. Walaupun belum melakukannya, hati-hati ya. Walaupun belum sampai apa ini melakukannya, tapi di benak kita, dalam hati kita, ini kemaksiatan sudah nggak seberapa. Biasanya orang pun banyak yang kayak gini. Ini sudah satu langkahnya was-wasnya siapa ini? Syaitan. Walaupun kita belum apa ini melakukannya, belum. Karena dia itu banyak tahapannya, nggak langsung dia bikin orang itu jatuh dalam maksiat, enggak. Makanya dia kan punya futuat. Nah, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah. Berarti kan nggak cuma berapa? Satu jamak. Langkah pertamanya ini dulu, tazyin, dihias-hiasi dulu. Ini kan di hati, belum tentu orangnya langsung melakukan. Paling enggak, syaitan udah berhasil mengubah cara berpikir kita, cara kita melihat kemaksiatan. Yang tadinya kita anggap ini jelek, atau jelek sekali, memalukan kalau kita lakukan, sudah berkurang itu. Ini sudah satu langkahnya syaitan. Nah, kalau sudah kayak gini keadaannya syaitan kepada kalian, wahai anak Adam, dia akan berusaha melakukan apa yang dulu pernah dia lakukan kepada bapak kalian. Ingat ini kata Allah, permusuhannya akan lanjut, peperangannya akan pindah kepada kalian, wahai anak Adam. Udah nggak lagi kepada Adam, dia tetap akan memerangi kalian, sehingga kalian jangan merasa aman. Jangan kalian kira dia cuma mau perangnya dengan Adam saja, udah berhasil dengan Adam, udah berarti selesai peperangan. Enggak. Makanya diungkit-ungkit oleh Allah, bagaimana dia dulu berhasil mengeluarkan siapa ini? Bapak kita. Jangan kalian kira setelah dia berhasil dengan misinya mengeluarkan Adam, kemudian dia berhenti. Enggak. Kalian juga akan merasakan hal yang sama. Dia tetap tidak akan menyimpan-nyimpan tenaganya, usahanya untuk melakukan hal yang sama seperti yang dulu berhasil dia lakukan. Apalagi dia punya rekor kemenangan. Dan dia sudah punya sumpah kepada Allah untuk menyesatkan kalian. Jangan harap kalian itu aman-aman saja. Kalian adalah korban-korban berikutnya, kata dia. Paham ya? Kita adalah korban-korban incaran berikutnya dari syaitan. Apalagi dia punya prestasi dulu dalam tanda petik. Berhasil mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Nah, makanya kalian hati-hati, kata Allah. Fa'alaikum an taj'alu al-hadzar minhu fi balikum. Maka wajib bagi kalian untuk menjadikan kehati-hatian kalian darinya di dalam benak kalian. Wajib untuk setiap saat pasang kehati-hatian, waspada, al-hadzar. Nah, entah ini sekarang diambil jadi bahasa Inggris itu. Apakah yang segitiga itu? Ada lampu hati-hati. Hazar. Ya. Nggak tahu. Nggak tahu kan yang segitiga merah. Hazar kalau di mobil kan yang supaya hidup dua-dua kanan kiri lampu sen. Itu kan hazar namanya. Apakah diambil dari sini? Allah. Maka jadikan wajib bagi kalian untuk menjadikan kehati-hatian kalian darinya fi balikum, senantiasa dalam benak kalian. Wa antal basu lamatal harb. Dan wajib bagi kalian untuk memakai lamatul harb, pakaian perang kalian. Siap-siap pakaian perangnya jangan pernah lepas. Karena setiap saat akan perang melawan siapa ini? Syaitan. Sampai kayak gini bahasanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Wa antal basu lamatal harb bainakum wa bainahu, antara kalian dan antara dia. Jangan pernah lepas pakai pakaian perang. Wa an la tawfalu 'anil mawadhi allati yadkhulu minha ilaikum, dan kalian jangan lalai dari tempat-tempat yang dia biasa masuk untuk menghantam kalian. Di mana kira-kira dia masuk? Kemarin Allah sebutkan berapa? Berapa arah? 4, dari arah depan, dari arah belakang, dari kanan, dari kiri. Tafsirannya ada dari Ibnu Abbas. Yang ini dari maksiat, yang ini dari dunia, ini dari masa lalu, segala macam. Tapi bukan itu intinya. Intinya dia akan masuk dari arah mana saja yang dia bisa. Nggak bisa dari depan, dia akan usahakan dari belakang. Nggak bisa dari depan, belakang dia dari kanan, dari kiri. Itu intinya. Fa innahu yuraqibukum 'alad dawam. La ilaha illallah. Ini musuh yang kayak gini, gimana kita bisa merasa aman?
Fa innahu yuraqibukum 'alad dawam, karena dia senantiasa mengintai kalian. Yuraqib, muraqabah, mengawasi, mengintai kalian. 'Alad dawam, terus menerus 24 jam. Kan udah dibilang dia kemarin sumpahnya nggak akan pernah meninggalkan jalan yang lurus itu. Aku akan terus menerus di jalan itu, nggak akan pernah aku lepaskan jalan itu. Nggak kayak begal-begal sekarang, ada waktu istirahatnya ya kan, siang tidur dia tinggalkan ya jalan, aman jalannya. Aman, orang nggak ada siapanya. Begal. Ini nggak ada, ini begal yang paling sadis itu. Siapa ini? Setan. Nggak pernah nggak di jalan itu terus. Nah. Kamu mau lewat kapan aja pun dia ada. Nah. Sehingga begal paling sadis ya ini. Setan. Nah. Nggak pernah ninggalkan jalan yang mau dia begal. Wa yarakum huwa wa qabiluhu, dia melihat kalian, dia dan keturunannya, min syayatinil jin, min haitsu la tarawnahum, dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun, sungguh kami telah menjadikan syaitan sebagai wali bagi orang-orang yang tidak beriman. Fa'adamul iman huwal mujibu li'aqdil wilayah bainal insan wa syaitan. Sehingga tidak adanya keimanan itu adalah perkara yang mengharuskan terjadinya ikatan perwalian, ikatan cinta. Nah, itu namanya aqdul wilayah. Ikatan apa? Cinta. Bukan sinetron. Ikatan cinta antara siapa? Syaitan dengan orang yang tidak beriman. Ini penghubungnya. Kalau mau punya hubungan cinta dengan syaitan gampang, tidak usah apa? Beriman. Adamul iman. Ini adalah perkara yang menghasilkan ikatan cinta antara manusia dengan syaitan. Allah yang mengatakan. Nah. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Kalau pada orang yang beriman, dia nggak punya kekuatan sama sekali. Nggak punya sultan, nggak punya kekuasaan. Atas siapa tapi? Yang beriman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka, orang-orang yang beriman itu hanya kepada Allah mereka bertawakal. Innama sultanuhu, kekuasaannya itu 'alal ladzina yatawallawnahu. Kekuasaannya hanya berlaku bagi orang-orang yang berwala kepada dia, yang mencintai dia, walladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kekasih-kekasihnya syaitan. Faedah yang bisa kita ambil ya, kawan, dari ayat yang 7 ini. Yang pertama adalah peringatan kepada Bani Adam. Tahdzir Bani Adam min fitnati syaitan. Peringatan bagi anak Adam dari fitnahnya syaitan. Peringatan anak Adam dari fitnah syaitan dan waswasnya dan penghiasannya terhadap kemaksiatan. Peringatan kepada Bani Adam dari fitnah syaitan, waswasnya dan penghiasannya terhadap kemaksiatan. Faedah yang kedua, besarnya permusuhan syaitan kepada Adam dan keturunannya. Besarnya permusuhan syaitan kepada Adam dan keturunannya. Sehingga ini yang namanya dendam kesumat. Dari awal adanya manusia, dia tidak pernah menghilangkan sedikitpun permusuhannya kepada kita. Dari awal adanya kita, bapak kita, sampai akhir kehidupan dia nggak pernah sedikit pun berkurang rasa permusuhannya kepada kita. Ini namanya dendam. Ini dendam kesumat. Nah, dendam kesumatnya iblis itu kayak gitu. Nah, kalau kita paling nggak sama orang, paling nggak sampai anak-anaknya aja, iya kan?
Nanti paling udah turun-turun di bawahnya paling apa ini? Udah hilang. Iya kan? Mana coba sekarang, mana kita benci sama Belanda katanya menjajah kita? Ada? Nggak ada. Oh, ini sampai sekutu, sampai kapanpun dibenci. Mana ada? Atau sama Jepang misalnya. Nggak ada. Sehingga mau berperang sampai gimana pun paling 2 generasi, 3 generasi, sampai cucu cicit-cicitnya udah apa ini? Udah hilang. Beda sama permusuhan siapa ini? Iblis dan syaitan ini. Sampai generasi keberapa pun, sampai keturunan keberapa pun dia tetap apa ini? Punya dendam. Dendam kesumatnya iblis kepada Adam dan keturunan. Faedah yang berikutnya, penggunaan istilah ab. Penggunaan istilah ab untuk kakek dan yang di atasnya. Penggunaan istilah abun. Tulis bahasa Arab, abnya. Penggunaan istilah abun. Apa arti abun? Hah? Bapak. Ya. Untuk kakek dan yang di atasnya. Sehingga al-jaddu abun. Kakek itu juga disebut apa? Abun dalam bahasa Arab. Makanya kan di sini juga tadi ketika syaitan kama akhraja abawaikum, sebagaimana dia telah mengeluarkan bapak kalian. Pakai Allah pakai bahasa apa? Abun, iya kan? Nah, padahal yang dimaukan apakah bapak langsung kita? Enggak, yang dikeluarkan kan siapa ini? Adam, jauh di atas kita. Iya kan? Nah, nanti ini kaitannya dengan warisan, nanti bisa bahwasanya jadun itu bimanzilatil ab. Bahwasanya kakek itu kedudukannya sama kayak bapak gitu. Ini juga sama kayak Rasul SAW yang menganggap dirinya sebagai anak, enggak cucu dari Abdul Muttalib, ya kan? Ana nabiyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Ibnu, enggak cucu gitu kan. Ibn, anak laki-laki. Berarti kan Rasul menganggap Abdul Muttalib siapa ini? Ayah, ya kan? Nah. Faedah yang berikutnya, penjelasan bahwasanya syaitan dan keturunannya bisa melihat manusia di saat manusia tidak bisa melihatnya. Penjelasan bahwasanya syaitan dan keturunannya mampu melihat manusia di saat manusia tidak mampu melihatnya. Dan ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya ngetes kita. Hikmahnya apa? Untuk ujian. Coba seandainya kalau iblisnya ini nampak. Kalau digambar-gambarkan sekarang kan ada tanduknya, yuk. Mukanya sangar apa. Mau kalian ngikut dia, percaya sama omongan? Apa? Nggak akan mau nampak apanya. Kamu yang ngajak aku kayak gini selama ini. Nggak mau. Kenapa? Nampak apanya? Iya kan, nampak tanduknya. Kok setan ya? Nggak mau. Diajak ngomong-ngomong nggak mau. Disuruh ini mau. Nggak mau. Kenapa? Orangnya apa? Nampak ini setan. Tapi karena nggak nampak, makanya banyak yang tertipu. Cuma bisikan-bisikan hati, udah bikin kayak gini, nggak apa-apa. Itu lagi, itu aja kacang. Habis itu tobat dah, sholat lagi dah. Nggak nampak siapa ya? Nyuruh. Kalau nampak, nggak mau. Nah, Allah musta'an. Lah ini udah nggak nampak sama orang zaman sekarang, malah di nampak-nampakkan. Nah, timbullah tuh berapa yang julukannya setan. Malah bang, ada setan merah, ada setan biru, ada setan hijau, setan apa saja. Megang tongkat pakai apa yang ada tanduknya. Nah, ilaha illallah. Itu bagus-bagus nggak ditampakkan. Ini orang barat malah apa ini? Nah, pemirsanya siapa? Kita. La ilaha illallah. Makanya nggak pantas untuk takut. Memang udah dari dulu memang dijadikan nggak nampak setan itu. Nah.
Jadi kalaupun dia berhasil nampakkan itu hewan itu udah sebenarnya dia keluar dari kodrat, paham ya? Kalau pas dia nampakkan itu yang katanya hantu apa segala macam, itu udah keluar dari apa? Kodrat. Dia itu udah pindah alam. Ini namanya pindah alam itu nggak ada lagi kekuatannya. Sama kayak kamu mengeluarkan ikan dari air itu. Ikan sebesar apapun di lautan hiu kayak paus kan, air kalau di darat sini pindahkan dia ke alam. Ada kekuatannya lagi. Udah cengap-cengapnya mau bertahan itu. Sama kayak kamu, pindahkan ke laut. Sehebat apapun, sekuat apapun ototmu. Ayo main perang, ayo main di mana? Di laut tapi ayo. Bisa. Nah, ada orang kamu pindah apa? Pindah alam bukan tempat aslimu itu. Iya kan? Nah, lo ditantang sama burung kecil ya. Ayo main ya. Ayo sini kok naik lah kok ke atas kita mainnya. Apa ya? Ayo, naiklah kamu puncak. Dorong sedikit aja udah kecambak. Orang bukan wilayah kita istilahnya. Jadi kok malah lebih takut pas dia nampak. Pas nampak malah hejek aja ya. Ayo, bisa kalau lagi bertahan coba. Padahal nggak bisa itu. Karena dia untuk menampakkan dirinya itu perlu apa ini? Usaha besar. Nah kita belum apa-apa udah apa? Udah ngeper. Hantu. Padahal dia pun udah apa ini? Udah semaput dia ini, udah mau pingsan pun dia sebenarnya. Karena bukan alam dia. Dia nembus. Kan udah dipisahkan nih sekarang sama siapa? Allah. Dia bisa ngeliat kita, udah ada penghalangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kok dia berani-berani datang ke mana? Alam kita malah kita yang apa ini? Takut. Dia sendiri aja kalau orang udah semua apa? Udah berlarian. Satunya dia. Nah. Ditahan-tahan aja pun ayo 5 menit atau gini aja kalau bisa. Betul ya kan? Itu bayangkan aja kayak kamu berantem sama ikan di mana ini? Di laut. Kamu untuk bernapas aja pun udah apa ini? Bentar dulu, cari napas dulu. Nggak bisa. Itu kayak gitulah dia. Saya nggak usah aja dia alasan takut. Maka jangan nakuti anak-anak. Hantu, jangan sana, banyak hantu sana. Jangan kayak gitu. Malah takut-takuti, malah mentalnya jadi mental penakut. Pakai cara yang lain, gitu. Maafum ya. Nah, faedah yang berikutnya, penguasaan syaitan atas orang-orang yang tidak beriman. Penguasaan syaitan atas orang-orang yang tidak beriman. Faedah yang terakhir, tidak berkuasanya syaitan terhadap orang yang beriman. Jadi kata kuncinya untuk perang melawan syaitan dan bala tentaranya cuma apa ini? Iman. Makin kuat, makin dia nggak punya kekuasaan. Makin lemah imannya, makin ada kekuasaannya. Gitu. Nah, karena kita udah takut duluan. Gitu. Allah musta'an. Masa kamu preman kandangnya malah kalah sama dia yang pendatang? Kan cuma satu pendatang lagi malah kalah. Tinggal dikeroyok aja kan apa ini? Sana kau pulang ke sana ke asalmu. Udah. Kecuali kalau kamu yang dipindahkan ke alam orang itu, kamu nggak nampak manusia, yang nampak semuanya apa ini? Setan. Baru kamu apa ini? Masih mending lagi takut ya kan? Soalnya kamu yang dipindahkan ke alamnya mereka, ke daerahnya, wilayahnya mereka. Lah ini dia yang datang ke sini, ke tempatnya kita, kok malah kita yang apa ini? Takut. Nah, Allah musta'an. Ini akibat lemahnya akidahnya kaum muslimin sekarang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun ayat yang ke-28 insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Liburnya besok, hari ini tetap setoran. Besok libur insyaallah. Subhanallah.